Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu akan kembali bersinar setelah melewati badai ini. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Capricorn, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Two of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada Ten of Wands. Kartu keempat, di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu kelima, di sini ada Four of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Hermit. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Strange. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu akan kembali bersinar setelah melewati badai ini. Oke Capri, kita mulai saja dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Strange. Nah, ini menggambarkan sepertinya saat ini kamu lebih mampu mengendalikan dan membawa ke arah yang lebih baik setiap situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Apapun itu. Baik situasi di dalam lingkungan sosial, baik situasi di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, ataupun situasi dan keadaan di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan asmaramu saat ini, menjadi lebih mampu kamu kendalikan dan menjadi lebih mampu kamu bawa ke arah tujuan yang lebih baik, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena apa? Karena di kartu ini tergambar, saat ini kamu telah mampu memiliki kekuatan ataupun belajar dari keadaanmu yang lalu untuk bisa menaklukkan sisi hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan segala kelembutan, dengan segala kesopan santunan, dan dengan segala kerendahan hati yang kamu miliki, tetapi tetap beretika, tetapi tetap memiliki attitude, dan tetap tidak akan bisa untuk diremehkan. Inilah yang telah bisa kamu tangkap ataupun yang kamu pelajari dari keadaanmu yang lalu. Seolah di kartu ini tergambar, kamu mampu menjinakkan seekor beruang yang begitu besar. Kita tahu sama tahu, beruang ada di habitatnya adalah sebagai raja di habitatnya. Tentunya dia memiliki kekuatan yang besar. Dia memiliki sifat pemangsa yang begitu buas. Tetapi kamu dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, mampu menaklukkan seekor beruang yang mungkin bisa dikatakan adalah raja di habitatnya. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Jadi, inilah mungkin kenapa kamu bisa belajar dan menangkap ilmu-ilmu berharga, ilmu-ilmu yang penting dari setiap perjalanan hidupmu. Makanya
Di judul kita menggambarkan kamu akan kembali bersinar setelah melewati badai di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin inilah hikmah pelajaran terbaik yang kamu ambil dari keadaanmu yang lalu. Mungkin pada saat itu kamu selalu diremehkan, kamu tidak pernah dianggap ada, dan kamu selalu dipandang sebelah mata oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu, baik lingkungan apa saja. Sehingga kamu benar-benar mengalami kesulitan untuk maju, untuk berkembang, dan untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan terjadilah kemunduran-kemunduran ataupun kegagalan-kegagalan di dalam setiap aspek kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, inilah yang kamu pelajari. Kenapa selama ini kamu tidak pernah didengar? Kenapa selama ini kamu tidak pernah dianggap ada? Nah, mungkin salah satu hal yang kamu tangkap adalah selama ini mungkin kamu belum mampu menunjukkan sikap terbaikmu, menunjukkan potensi terbaikmu, dan menunjukkan cara komunikasi yang begitu baik, yang begitu santun, yang belum mampu kamu tunjukkan. Sehingga saat ini kamu telah belajar banyak, makanya kamu mulai mampu nih membangun komunikasi yang baik, menunjukkan potensimu secara total, dan kamu sangat menjaga kualitas yang ada dari setiap karya-karyamu. Kamu jaga sedemikian rupa sehingga orang-orang dan lingkungan sekitarmu mulai percaya dan mulai yakin akan keberadaanmu. Setelah melihat hasil yang baik, mereka mulai tergugah untuk bekerja sama, untuk melibatkanmu di dalam pekerjaan-pekerjaan penting, ataupun mulai ingin melakukan pemesanan, melakukan order secara besar-besaran terhadap bisnis dan usaha yang kamu jalankan. Nah, jadi saat ini mungkin kamu telah bertransformasi menjadi seseorang yang lebih mampu menonjolkan kualitasmu dan menurunkan egomu, serta mampu memperlihatkan sisi-sisi baikmu saat ini. Dan kamu buang sisi burukmu, kamu buang kebiasaan lamamu, dan saat ini sepertinya kamu telah mendapatkan kembali simpati, mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Makanya di kartu ini tergambar ada kekuatan di dalam dirimu untuk menaklukkan sisi hati orang-orang di sekitarmu, lingkungan di sekitarmu, dengan kelemah lembutan yang kamu miliki, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki, serta dengan attitude, sikap yang selalu baik, sikap yang selalu santun, serta kamu tentunya mampu memperlihatkan kualitas terbaik di dalam dirimu dan kualitas terbaik dari setiap hasil karya-karyamu. Oke? Nah, inilah mungkin saatnya kamu untuk kembali bersinar setelah banyak melewati badai di dalam kehidupanmu, setelah banyak melewati kegagalan, setelah banyak melewati pengabaian, kekecewaan terhadap orang-orang dan lingkungan sekitarmu karena mereka tidak pernah menganggapmu ada saat ini. Dan inilah saatmu untuk kembali bersinar dan kembali merangkul mereka masuk ke dalam kehidupanmu untuk mempermudah, untuk membantu, serta bahkan beberapanya bisa berbuat ataupun melakukan, memberikan peluang dan kesempatan yang sangat baik untuk kehidupanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jelas ini menggambarkan sebuah kesuksesan yang akan kamu raih. Ini adalah kemajuan dan peningkatan-peningkatan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu telah belajar dari kegagalan di masa lalu. Karena kamu telah belajar dari setiap kesalahan di masa lalu. Serta kamu berani memperbaiki dirimu, berani mengakui kesalahanmu, dan berani belajar dari kesalahan, dari pengalaman, dari hal apapun, dan dari siapapun. Yang penting kamu mampu mengembangkan dan menambah pengalaman untuk dirimu ke depannya.
Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini juga menggambarkan sebuah kesuksesan. Ini adalah mungkin di mana kamu telah mencapai puncak di dalam kehidupanmu, di mana kamu telah memiliki ide baru, pemikiran baru, gagasan-gagasan yang cemerlang, dan mampu kamu tuangkan, mampu kamu aplikasikan di dalam kegiatanmu sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, sehingga menghasilkan sesuatu yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar baik hasilnya. Nah, hasilnya inilah yang mendatangkan peluang, yang menarik simpati rekan kerja, dan mungkin ya kamu telah dipromosikan untuk beberapa jabatan penting di kantormu. Makanya ada kesuksesan, ada peningkatan secara finansial, dan tentunya akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan dirimu, untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, dan untuk berbagi terhadap orang-orang di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, memang ya, kamu adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap orang tua, dan terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Karena di kartu ini tampak ada beban yang berat di pundakmu. Ada tanggung jawab yang besar yang kamu emban saat ini. Tetapi kamu mampu melewatinya dengan tenang, dengan sangat baik, serta bahkan mungkin kamu melakukan dengan tulus dan ikhlas. Makanya kehidupanmu saat ini seolah-olah diberkahi, seolah-olah bersinar kembali karena kamu tahu nih, jika kita berbagi, jika kita memenuhi kebutuhan, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka rizki, maka berkah akan terus mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi tampak di sini kamu sedang melewati beberapa tiang dengan mata tertutup, tetapi akhirnya kamu sampai ke ujung. Inilah mungkin beban yang berat, tetapi kamu mampu untuk melewatinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, ini mungkin salah satu faktor ya kenapa kamu mampu bersinar kembali. Kenapa kamu tidak pernah kehilangan arah. Kenapa kamu tidak pernah putus asa. Oke, karena di kartu ini tergambar ada kesabaran di dalam dirimu, ada kegigihan, ada ketekunan di dalam dirimu untuk mempelajari apa saja, untuk menambah ilmu, untuk menambah pengalaman, serta untuk menambah jam terbangmu. Makanya di sini tergambar ada kesabaran untuk proses hasil yang jauh lebih baik di dalam dirimu. Jadi seolah-olah kamu ibaratkan seorang anak kecil ya, berada di tengah-tengah hutan yang lebat, tetapi kamu dengan antusias mempelajari hal apapun. Kamu pandang ke kiri, pandang ke kanan, kamu lihat tumbuhan, kamu lihat buah-buahan, kamu pelajari dengan seksama. Nah, inilah kesabaran dan ketekunan di dalam dirimu. Kamu ingin selalu belajar, ingin selalu berproses dari setiap situasi dan keadaan yang kamu alami saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, masih dengan mata yang tertutup. Oke, tetapi kamu tidak kehilangan arah, tetapi kamu lakukan dengan indera pendengaranmu dan indera penciumanmu. Dan akhirnya kamu mampu menemukan taman bunga yang begitu indah. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Tidak ada perubahan yang signifikan. Kamu masih tetap berfokus terhadap pengembangan, terhadap peningkatan di dalam kualitas dirimu. Kamu terus mempelajari hal-hal baru. Kamu terus ingin belajar dari hal apapun dan dari siapapun. Yang penting kamu bisa berkembang, kamu bisa maju di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usahamu masing-masing. Sehingga kamu semakin bisa menghasilkan setiap karya-karya yang begitu berkualitas setiap harinya. Dan karya inilah ya yang menarik peluang, yang menarik kesempatan karena lingkungan dan orang-orang sekitarmu telah mampu ataupun tertarik melihat hasil, melihat karya yang begitu sempurna yang kamu ciptakan saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir.
Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini menggambarkan saat ini kamu telah lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu telah tahu ya apa jati dirimu sebenarnya, apa tujuanmu, apa manfaatmu, kegunaanmu untuk orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Nah, kamu seolah-olah telah mampu melihat ke dalam dirimu, ke dalam hatimu yang paling dalam. Kamu bertanya, apa tujuanmu saat ini? Dan tentunya kamu tahu, tujuanmu saat ini adalah mencapai puncak kehidupan, mencapai kemajuan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, serta akan membahagiakan, berbagi dan berguna ya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi saat ini kemajuan, kesuksesan di dalam kehidupanmu tidak akan membuatmu lupa diri. Justru kamu makin mengenal dirimu sendiri. Justru kamu mengerti rezeki yang dititipkan kepada dirimu saat ini, kesuksesan yang kamu raih saat ini, tentunya ada hak ya, tentunya ada bantuan, ada support dan dukungan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Dan tentunya ada restu dari Sang Pencipta dan alam semesta. Makanya kamu ingin selalu membagikan kebahagiaan, kamu ingin selalu memberikan, membantu dan meringankan setiap beban orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, dengan melihat mereka bahagia, dengan melihat orang-orang di sekitarmu tersenyum lebar, dan seketika itulah kamu akan semakin merasa bahagia, semakin tenang dan nyaman yang kamu rasakan tanpa bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan mampu melewati badai di dalam kehidupanmu dan benar-benar akan mampu mendobrak masa lalu menuju masa depan yang lebih bersinar, yang lebih terang benderang, serta lebih bahagia dan lebih damai setiap harinya saat ini. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.